Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H2O memberi kehidupan. Pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang transportasi aktif dan pasif. Simak penjelasan berikutnya. Pergerakan zat yang berupa molekul kecil dan ion dari dalam sel keluar sel melalui membran plasma disebut dengan transport. Transport terbagi menjadi dua bagian, ada transfer pasif dan transfer aktif. Transfer pasif terbagi lagi menjadi tiga bagian, ada difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Sedangkan transport aktif terbagi menjadi tiga bagian, ada endositosis, eksositosis, dan pompa kalium natrium. Pada video kali ini kita akan berfokus pada transport pasif. Yang ke satu itu adalah difusi atau difusi sederhana, yaitu pergerakan zat dari konsentrasi tinggi hingga konsentrasi yang rendah. Nah, difusi merupakan pergerakan zat selain air yang melintasi membran dari konsentrasi tinggi hingga ke yang rendah. Contoh difusi adalah oksigen dan karbon dioksida. Nah, dalam paru-paru dan pembuluhan kapiler pada manusia. Yang kedua, difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi terjadi karena adanya bantuan saluran transfer membran. Saluran transfer membran ini berupa glikoprotein yang memungkinkan zat tertentu melintasi membran plasma. Contohnya yaitu transfer glukosa. Yang ketiga itu adalah osmosis. Pergerakan molekul air terjadi karena gerak acak molekul serta kondisi larutan lebih encer menuju larutan yang konsentrasinya lebih pekat. Pergerakan molekul air melalui membran semi-permeabel itulah yang kita kenal sebagai proses osmosis. Osmosis dikenal sebagai proses yang terjadi di tingkat seluler dalam organisasi makhluk hidup. Perbedaan konsentrasi zat terlarut di dalam sel dan di luar sel menyebabkan perbedaan osmolaritas. Osmolaritas menggambarkan konsentrasi total zat terlarut dalam suatu larutan. Tiga istilah yang digunakan, yang pertama ada isotonik, yang kedua hipotonik, yang ketiga ada hypertonik. Isotonik terjadi karena konsentrasi zat terlarut dan pelarut sama. Hipotonik, zat terlarutnya lebih sedikit daripada zat pelarutnya. Yang ketiga, hypertonik, zat terlarutnya lebih banyak daripada zat pelarutnya. Baik, kali ini kita langsung saja praktek. Pertama kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama ada sendok, gelas plastik yang telah berisi air, kemudian ada garam sebagai zat pelarut dan sebagai zat terlarut, kemudian ada wortel yang sudah dipotong dadu. Langsung saja ke langkah pertama. Larutkan garam pada gelas pertama sebanyak 3 sendok. Kemudian pada gelas kedua sebanyak 1 sendok. Nah, pada gelas ketiga tidak diberi garam. Kemudian aduk larutan tersebut. Setelah garam larut ke dalam air, masukkan potongan wortel ke dalam gelas tersebut. Setelah semua terendam dalam air tersebut, kita tunggu selama 30 menit. A few moments later. Dari setelah 30 menit, dalam 3 larutan ini menghasilkan 3 jenis. Yang pertama, hipertonik. Teksturnya layu ya, layu dan keras. Keriput deh, keriput. Yang kedua, hipotonik. Keras dan menggembung. Yang ketiga
sama aja. Nggak ada bedanya kok dari awal sama akhir. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Difus Kapiler dalam pergerakan zat yang berupa molekul bentar. Aneh nggak bisa. Iya. Dong, jangan lupa itu. Kalau nggak bakal kita buat. Mempraktekkan. Astagfirullahaladzim. Sambil gusar menunggu, ku susun di kepala